teman-teman, sekarang giliran saya memaparkan dari judul kesulitan belajar peserta didik di era 4.0 ya. Di era yang ini yaitu 4.0 adalah era digital yang dimana semua tata cara pembelajaran pastinya sudah terdigitalisasi. Jadi pembelajaran pada masa sekarang ini sangat berbeda dengan pembelajaran pada masa lalu ya. Kalau kita masih menggunakan pembelajaran di masa lalu, pastinya kita dikatakan kolot alias tidak mengikuti zaman, gaptek lah istilahnya. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi, yaitu era yang dimana arus perkembangan selalu ada, maka tidak dapat dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dari dunia global ini punya yang namanya tuntutan, jadi dunia pendidikan itu harus selalu bergejolak dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. Oke, jadi harus ada penyesuaian untuk penggunaan di dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di perkembangan teknologi, apalagi masuk di dalam ranah dunia pendidikan, itu banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru guna menunjang proses pembelajaran. Stigma teknologi itu kita harus bergantung terus, jadi konsumtif. Jadi kita punya sebuah dunia baru yang tidak bisa disentuh. Tentu saja ini juga memudahkan para peserta didik untuk menimba ilmu. Daripada zaman-zaman dulu kita harus bertatapan muka dengan seorang guru, tapi pada zaman ini kita bisa saja mengakses semua sumber-sumber dengan mudahnya di internet. Dari yang namanya orang itu dulunya dengan menulis dengan kertas dan pulpen, namun sekarang kita bisa dengan mudahnya hanya membuka laptop. Jadi lambat laun etika dan manusia, khususnya para peserta didik, akan menurun drastis. Hakikat manusia yang terutama sebagai makhluk sosial akan tergerus pastinya. Yang tadinya jika kita butuh pertolongan itu kita selalu meminta bantuan dengan orang lain, tetapi pada zaman sekarang kita dengan mudahnya dengan dunia digital ini kita bisa meraih semua pertolongan dengan mudahnya. Yang kedua, sering mengakses internet mengkhawatirkan ya, siswa ini bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti yang saya sebutkan, pornografi, game online. Oke, yang ketiga adalah peserta didik bisa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak ada habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang itu kecanduan, terutama menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk main kecanduan tersebut. Oke, terima kasih dari saya. Berikutnya dari teman saya. Terima kasih. Rendahnya konsentrasi belajar. Konsentrasi merupakan modal utama yang diperlukan bagi peserta didik untuk menerima materi pembelajaran. Apabila konsentrasi belajar yang dimiliki oleh peserta didik rendah, maka akan dapat mempengaruhi kualitas belajar peserta didik. Selain itu, akan berakibat pula pada kualitas pembelajaran, yang mana peserta didik tidak serius dalam tahap pembelajaran dan daya pemahaman terhadap materi. Yang kedua adalah kondisi belajar yang tidak kondusif. Ketika peserta didik melakukan kegiatan belajar, tentunya memerlukan kondisi yang kondusif. Kondisi kondusif seperti apa yang dapat menunjang kegiatan belajar? Kegiatan belajar membutuhkan lingkungan dan suasana yang khusus. Lingkungan dan suasana yang khusus, yaitu yang kondusif, akan membuat peserta didik merasa nyaman dalam proses belajar. Kondisi belajar yang tidak kondusif. Ketika peserta didik melakukan kegiatan belajar, tentunya memerlukan kondisi yang kondusif. Kondisi kondusif seperti apa yang menunjang kegiatan belajar peserta didik? Kegiatan belajar membutuhkan lingkungan dan suasana yang khusus. Lingkungan dan suasana yang kondusif akan membuat peserta didik merasa nyaman dalam proses belajar. Lingkungan yang mendukung kegiatan belajar adalah lingkungan yang menunjang kegiatan belajar, seperti tersedianya sarana dan prasarana.
Hal tersebut bertujuan agar proses belajar berlangsung dengan baik, sehingga para peserta didik dapat memahami pembelajaran dan daya paham terhadap materi. Kesulitan belajar yang keempat yakni beratnya beban belajar. Sumber beban belajar dapat berasal dari yang pertama, sekolah. Sekolah seperti misalnya sekolah swasta ada yang mengharuskan siswanya untuk menguasai suatu bahasa asing. Nah, keharusan atau kewajiban untuk menguasai bahasa asing tersebut akan menjadi beban bagi para siswanya. Kemudian sumber beban belajar yang kedua yakni mengenai materi pendidikan. Sudah banyak kita temui bahwa materi anak SMP banyak yang diajarkan pada anak SD. Misalnya materi kelas 1 atau kelas 2 SMP sudah diajarkan pada anak kelas 6 SD dan itu merupakan beban belajar bagi anak. Kemudian sumber yang ketiga yaitu orang tua. Orang tua banyak atau maksudnya banyak yang menginginkan anaknya untuk menjadi yang terbaik sehingga menuntut anaknya untuk bisa selalu yang pertama. Nah, itu juga akan menjadi beban belajar bagi anak. Sumber yang keempat yakni dari lingkungan. Misalnya dalam lingkungan rumah ada anak tetangga yang pintar. Nah, orang tua akan membanding-bandingkan sehingga itu menjadi beban belajar bagi anak. Cara mengatasi beban belajar yang pertama yaitu dengan strategi belajar. Strategi belajar yang disarankan adalah teknik baca kilat for student. Kenapa baca kilat for student? Karena teknik ini bisa diterapkan oleh anak dalam belajar di rumah ataupun di sekolah. Kemudian solusi yang kedua ini mengurangi les tambahan yang tidak perlu. Jadi les itu sendiri untuk hal yang anak yang benar-benar ia tidak diketahuinya. Jadi bukan semua pelajaran ia harus les. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memberikan waktu dan perhatian kepada anak. Perhatian ini menjadi bahan bakar anak dalam melewati hari-hari mereka. Perhatian bisa sangat mempengaruhi anak secara psikologis. Kemudian kesulitan belajar yang kelima yaitu malas. Setiap orang pasti memiliki rasa malas. Dari sekian banyak penyebab, ada 3 penyebab utama malas. Yang pertama yaitu bawaan pribadi. Kalau sudah terbiasa malas dari kecil, sampai usia sekolah akan tetap terbawa malas itu. Apalagi orang tua tidak mempedulikan kondisi anaknya. Kemudian faktor penyebab malas yang kedua yaitu lingkungan tidak mendukung. Bagaimana seorang anak akan rajin belajar jika keluarganya atau orang-orang di sekitar lingkungannya itu tidak ada yang suka belajar, maka anak akan ikut ke dalamnya dan enggan untuk belajar. Kemudian penyebab yang ketiga itu tidak punya tujuan yang jelas. Maksudnya itu ketika anak tidak memiliki tujuan khusus ke depannya, ia akan malas belajar karena ia merasa belajar tidak ada gunanya. Kemudian cara mengatasi malas belajar. Yang pertama, belajar di tempat yang nyaman. Anak harus tahu tempat mana sih yang membuat mereka itu nyaman belajar. Misalnya bagi mereka yang suka di tempat yang sepi, mereka akan memilih seperti belajar di kamar. Kemudian cara mengatasi malas belajar yang kedua itu kenali tipe belajar. Tipe belajar tiap orang itu berbeda-beda, jadi tidak usah mengikuti tipe belajar orang lain. Kemudian yang ketiga itu buat jadwal yang jelas. Nah, agar kita tidak malas belajar dan agar kita bisa tahu kapan waktunya belajar, harus membuat jadwal yang jelas. Kemudian cara mengatasi yang keempat yaitu buat daftar tugas. Kita mencari tahu tugas apa sih yang deadline-nya dekat. Nah, dengan begitu kita tidak akan malas belajar karena ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu deadline tugas. Kemudian yang terakhir, temukan motivasi yang tepat. Nah, motivasi yang tepat itu bisa berasal dari cita-cita atau harapan dari seorang anak. Jika anak itu memiliki cita-cita, dia akan belajar dan tidak ada kata malas belajar agar cita-citanya tercapai.
Yang keenam adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tentu saja kita tahu bahwa sarana dan prasarana memiliki peran yang penting untuk bisa menjalankan kegiatan belajar dengan baik. Namun, kita pasti tahu bahwa tidak semua sekolah dapat memiliki sarana dan prasarana yang baik. Adapun contoh sarana dan prasarana yang kurang memadai di sekolah diantaranya kurang adanya fasilitas pendukung. Fasilitas yang kurang mendukung diantaranya tidak adanya kipas angin, kursi atau meja yang sederhana, tidak adanya tembok pembatas sehingga saat hujan turun semua akan basah dan kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan. Tidak adanya tempat untuk berolahraga, sebab tidak mungkin kita melakukan olahraga seperti bola basket atau sepak bola di dalam kelas. Maka dari itu, fasilitas yang tidak lengkap juga membuat sulit melakukan pembelajaran, sebab sekolah yang seperti ini sangat tidak nyaman untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Lalu selanjutnya, kurangnya alat untuk belajar seperti alat tulis, buku-buku, dan alat-alat olahraga. Karena tidak semua sekolah memiliki alat belajar yang lengkap. Ada beberapa sekolah yang tidak memiliki alat untuk belajar dengan baik, seperti tidak adanya alat untuk olahraga, lapangan olahraga, kurangnya buku-buku atau alat tulis, sehingga bisa membuat siswa kesulitan untuk belajar lebih banyak, sebab buku referensi yang ada tidak mencukupi. Lalu selanjutnya adalah akses jalan yang sulit untuk menuju sekolah. Meski kita sudah ada di era modern, namun masih banyak sekolah yang berada di daerah terpencil yang bahkan akses untuk menuju sekolah tersebut sangat sulit. Ada yang harus melewati sungai, jalanan yang naik dan turun, bahkan sampai melewati hutan-hutan. Sehingga hal ini membuat siswa kesulitan belajar sebab saat sampai di sekolah para siswa sudah lelah dari perjalanan yang dilaluinya. Dan solusinya yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada, di mana peran pemerintah di sini sangat diperlukan, yaitu harus memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak dan tidak layak untuk dipakai, sebab semua siswa memiliki hak untuk belajar dan menggunakan fasilitas yang baik dan layak. Selanjutnya yaitu mencari donatur. Di sini peran masyarakat juga perlu dilakukan, di antaranya yaitu bisa menyumbangkan seperti buku-buku, alat tulis, seragam sekolah, dan peralatan lainnya agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang ketujuh adalah kurangnya minat baca. Membaca merupakan aktivitas penting yang bisa dilakukan untuk menambah wawasan. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri memiliki tingkat minat baca yang masih rendah. Di antaranya yang membuat minat baca anak era 4.0 ini rendah yaitu karena pengaruh penggunaan handphone. Zaman sekarang ini handphone tidak akan pernah bisa lepas dari keseharian manusia. Dan tentu handphone juga memiliki pengaruh untuk kehidupan kita baik atau buruk. Adanya handphone juga bisa membuat kita malas untuk membaca, sebab apa yang ingin kita cari sudah berada dalam handphone ini. Maka dari itu membuat kebanyakan anak zaman sekarang kurang membaca, sebab menganggap bahwa melihat handphone itu lebih menarik daripada membaca buku yang justru hanya membuat bosan dan mengantuk saja. Hal inilah yang bisa membuat minat baca di Indonesia rendah. Selanjutnya adalah tempat atau perpustakaan yang jauh. Misalnya saja tempat buku yang berada di tengah kota, sedangkan rumah kita berada di desa. Hal inilah yang membuat malas untuk berangkat, sebab jaraknya yang jauh yang membuat lelah saja, sehingga membuat minat baca seseorang berkurang. Lalu, tidak dibiasakannya budaya membaca sejak kecil. Tidak adanya pembiasaan membaca sejak kecil membuat seseorang saat sudah dewasa malas untuk melakukan kegiatan ini. Yang padahal kita tahu bahwa membaca merupakan kegiatan penting yang bisa dilakukan untuk menambah wawasan. Jika kita tidak melakukan kebiasaan membaca ini, maka kita akan sulit untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan kita akan kesulitan untuk belajar. Lalu selanjutnya adalah peran perpustakaan yang masih belum maksimal dan keterbatasan buku dan bahan bacaan. Sebab tidak semua sekolah atau perpustakaan memiliki tempat buku atau referensi buku yang lengkap. Maka dari itu membuat siswa malas untuk membaca lagi, sebab seringkali kesulitan untuk mencari materi, sehingga membuat seseorang malas untuk membaca buku lagi. Solusinya yaitu
harus memanfaatkan handphone dengan benar. Handphone juga bisa mendukung kita melakukan budaya baca, maka dari itu, manfaatkan adanya handphone dengan benar. Kita bisa membaca melalui media sosial handphone tanpa perlu capek untuk pergi ke perpustakaan atau tempat buku lagi. Lalu, membiasakan budaya baca. Mulai membiasakan budaya membaca meski tidak dari kecil agar kita tidak kesulitan untuk belajar. Dengan adanya pembiasaan membaca ini, kita bisa menambah pengetahuan kita. Meski yang kita baca hanya 1 hari 1 lembar, itu sangat baik untuk dilakukan. Selanjutnya adalah membuat sudut baca atau ruang baca. Adanya alasan bahwa tempat buku atau perpustakaan yang jauh, itu solusinya yaitu dengan membuat ruang baca atau sudut baca, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh lagi pergi ke perpustakaan.